Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siar Anggreta Siagian di tanggal 14 Maret 2022 ini dalam rangka Milad IMM ke-58 tahun. Saya ingin sedikit bercerita pengalaman selama di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sejak tahun 2001 hingga tahun 2008. Saya bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada saat itu masih semester 2 tahun 2001. Saat itu alumni Ikatan Remaja Muhammadiyah menemui saya dan mengajak saya untuk bergabung di IMM, saat itu di Komisariat Universitas Sumatera Utara. Periode pertama 2001 hingga 2002 saya diberikan amanah, mendapat amanah menjadi Kabid, Ketua Bidang Organisasi Komisariat USU. Jadi saat itu periodisasinya dari 2001 hingga 2002. IMM di Universitas Sumatera Utara saat itu mengalami kevakuman selama 3 tahun dari tahun 1997 sampai 2000, sehingga dibentuknya kembali Komisariat Universitas Sumatera Utara tahun 2001 tentunya membutuhkan upaya yang cukup luar biasa, karena kita harus membangun kembali, mencari kembali kader-kader Muhammadiyah yang berada di USU untuk mau bergabung dengan IMM dan membesarkan IMM di Universitas Sumatera Utara. Tentunya selama 1 tahun pertama 2001 hingga 2002 kami jalani untuk mengenalkan kembali IMM kepada mahasiswa di Universitas Sumatera Utara di seluruh fakultas, karena saat itu memang komisariat berdiri untuk satu universitas, sehingga anggotanya berada atau menyebar di seluruh fakultas USU. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komisariat USU saat itu adalah berkeliling, mendatangi fakultas demi fakultas, satu persatu fakultas, untuk mencari kader-kader Muhammadiyah dan mau bergabung dengan IMM saat itu. Memasuki tahun 2002, di akhir periode pertama setelah kevakuman IMM di USU, saya diminta atau mendapat amanah untuk menjadi Ketua Umum Komisariat Universitas Sumatera Utara. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, karena saat itu di tahun 2002 saya memasuki pertengahan perkuliahan saya. Di tengah perkuliahan tersebut saya juga harus menghidupkan atau membangun semangat teman-teman IMM di USU untuk terus mengembangkan dan membesarkan IMM di USU. Maka slogan yang saya selalu nyalakan di dalam pikiran dan hati saya adalah organisasi kuliah oke, organisasi yes. Dan saya membuktikan, walaupun saya sibuk membesarkan IMM di Universitas Sumatera Utara, tapi saya mampu menyelesaikan pendidikan S1 saya tepat waktu dan lebih dahulu dibandingkan teman-teman saya seangkatan saya saat itu. Sebagai bukti bahwa saya adalah kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, maka pada tahun 2002 saya mendapatkan kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada tanggal 23 Maret 2002. Ini bertepatan dengan tanggal lahir saya, 23 Maret. Nah, saat itu yang bertanda tangan adalah atas nama DPD IMM Sumatera Utara. Saat itu ketuanya adalah Bang Suheri Harahap dan sekretaris DPD IMM Sumatera Utara adalah Bang Rafdinal. Nah, ini adalah bukti keanggotaan saya sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selanjutnya di tahun 2002 saya diajak oleh Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Medan saat itu, Bang Marah Doli Nasution, untuk menjadi anggota Departemen Bidang Organisasi. Periode PCM Kota Medan saat itu periode 2003 sampai 2004. Karir saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memang tidak berlangsung lama di setiap periodenya.
hanya satu periode di PCIM Kota Medan. Kemudian saya diajak oleh Bang Suhandi, saat ini sudah almarhum, untuk menjadi sekretaris bidang Imawati. Imawati ini adalah bidang khusus perempuan di DPD, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk periodisasi 2004-2006. Saat itu sebenarnya saya menyampaikan bahwa 2004 saya sudah berniat ingin menyelesaikan perkuliahan saya di S1 dan mengatakan kepada Bang Suhandi bahwa saya akan melanjutkan studi saya ke jenjang S2 di Jakarta. Tapi memang saat itu meskipun dengan waktu yang hanya beberapa bulan, Bang Suhandi ingin saya tetap memberikan kontribusi untuk IMM di Sumatera Utara sebagai sekretaris bidang Imawati. Sebagaimana niatan saya untuk melanjutkan studi saya ke jenjang S2, maka pada di awal tahun 2005 saya sudah berada di Jakarta dan mulai mendaftar di Universitas Indonesia. Nah, alhamdulillah setelah mengikuti tes, saya pun dinyatakan lulus dan mulai berkuliah di pertengahan tahun 2005. Nah, saat itu setibanya di Jakarta, saya langsung menemui Sekbid Imawati DPP IMM, Kakak Rosmarli Sagita, dan dialah yang membantu saya untuk bisa aktif di gedung PP Muhammadiyah di Menteng Raya. Mulai dari tahun 2005 sampai 2006, saya pun mengikuti berbagai kegiatan di gedung Pusat Muhammadiyah di Menteng Raya, di antaranya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPP IMM saat itu yang diketuai oleh Mas Ahmad Rafiq. Salah satu di antaranya adalah kegiatan Diksuswati Imawati, Diksuswati Pendidikan Khusus Imawati nasional ya, tingkat Diksuswati 3 tingkat nasional, dan saat itu saya ditunjuk sebagai sekretaris panitia. Kabid Imawati saat itu adalah Kakak Elisa. Nah, disitulah perkenalan pertama saya dengan Kakak Elisa sebagai Kabid Imawati DPP IMM Prodi 2004-2006. Pada tahun 2006, DPP IMM saat itu menyelenggarakan Muktamar ke-12 di Kota Ambon. Saya ditunjuk sebagai bendahara panitia untuk menyukseskan acara Muktamar tersebut. Di samping itu, DPD IMM Sumatera Utara yang diketuai oleh Bang Suhandi almarhum juga menunjuk saya sebagai formatur dan mencalonkan saya sebagai calon ketua umum DPP IMM untuk periode 2006-2008. Nah, hasil muktamar, alhamdulillah saya mendapatkan suara terbanyak sebagai formatur. Dan kemudian Saudara Amiruddin terpilih sebagai Ketua Umum IMM periode 2006-2008. Nah, selanjutnya hasil rapat Ketua Umum dan formatur terpilih menetapkan saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP IMM periode 2006-2008. Tentunya penetapan saya sebagai Sekretaris Jenderal DPP IMM saat itu menjadi kebanggaan tersendiri karena sebelumnya Sekjen IMM belum pernah ada yang dipercayakan kepada perempuan, sehingga sayalah perempuan pertama menjadi Sekjen DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mengingat sampai saat ini belum ada perempuan ataupun imawati yang bisa menempati kembali posisi Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri. Namun besar harapan kiranya kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke depan bisa memberikan ruang ataupun memberikan dukungan kepada imawati-imawati yang memang berpotensi untuk menjadi atau menempati posisi-posisi yang cukup strategis di level Dewan Pimpinan Pusat. Kebanggaan sebagai Sekjen DPP IMM perempuan pertama dan satu-satunya saat ini tentulah harus diiringi dengan kerja-kerja yang produktif.
Saat itu semasa menjadi Sekjen DPP IMM, maka cukup banyak hal yang saya lakukan. Di antaranya adalah membuat pedoman administrasi seperti ini, ya. Buku pedoman administrasi ini dicetak dan dibagikan kepada seluruh DPD IMM dan juga PC IMM se-Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu karya saya sebagai Sekjen DPP IMM saat itu. Nah, selanjutnya sampai saat ini saya juga masih menyimpan buku-buku pada prodi saya. Di antaranya adalah buku, ya, ini buku hasil Tanwir, buku Tanwir ke-20 tahun 2007 yang dilaksanakan di Parepare. Nah, buku ini masih saya simpan sebagai bukti kerja-kerja produktif saya pada periode saat itu. Nah, kemudian ada juga buku lainnya. Buku lainnya ini adalah buku Tanfis, ya. Hasil Muktamar ke-13 yang dilaksanakan di Lampung. Nah, buku hasil Muktamar ini dibukukan sehingga dalam istilah di IMM ditanfiskan, ya, buku ini diterbitkan tahun 2009. Nah, ada beberapa buku yang saya dapatkan dari senior-senior sebelumnya yang juga menjadi pegangan saya dan referensi saya dalam ber-IMM saat itu. Di antaranya adalah buku ini. Ini adalah buku dari Mas Arief. Mohon maaf Mas, saya belum mengembalikan. Nah, ini buku ini masih saya simpan rapi dan masih menjadi referensi saya ketika ingin membaca kembali sejarah-sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selain itu ada buku ini. Buku ini disusun pada saat itu oleh DPP IMM dalam mengenang seperempat abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau tidak salah, buku ini disusun oleh periodenya Bang Nizam Burhanuddin sebagai Ketua Umum DPP IMM. Dan buku ini saya dapatkan dari Bang Hazwarli. Nah, ini masih saya simpan rapi buku-buku ini karena ya ketika akan menyusun sejarah IMM, saya merasa masih harus menyimpan buku-buku ini. Dan yang terakhir, pada saat periode saya melaksanakan Muktamar ke-13 di Lampung, kami panitia saat itu yang diketuai oleh Bang Ihwan Syah Nasution membuat buku agenda ini. Saya kira ini buku yang sangat unik karena di dalamnya ada nama-nama pengurus dan juga nama-nama panitia yang terlibat saat itu. Nah, kemudian ini adalah ucapan atau keterangan publikasi yang kami muat di Suara Muhammadiyah pada bulan Mei tahun 2008. Nah, itulah sekilas sejarah saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, harapan kedepannya di Milad IMM ke-58 ini dengan tema menguatkan kemandirian, harapannya kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bisa lebih produktif lagi, lebih bermanfaat lagi, tidak hanya untuk persyarikatan Muhammadiyah, tapi juga untuk bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Di akhir video ini, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan bahwa saya sebagai kader IMM yang dididik dan ditempa selama kurang lebih 7 tahun, maka saat ini pilihan karir saya berkhidmat di DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem. Demikian saya akhiri. Sekali lagi selamat Milad IMM ke-58 tahun. Jayalah IMM jaya. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.